pertanyaan selanjutnya adalah beli saham apa. Nah, beli saham apa? Nah, bicara beli saham apa, kita harus memikirkan metode mana yang kita gunakan. Metode mana yang kita gunakan? Mungkin di market normal kita bisa pakai technical analysis. Mungkin di market normal kita bisa pakai bandarmologi. Mungkin di market normal kita bisa pakai foreign flow. Dan ilmu-ilmu lainnya. Tapi pertanyaannya di kondisi market sekarang, mana ilmu yang paling relevan? Mana ilmu yang paling simpel dan mudah? Simpel dan mudah, bukan ilmu yang benar, tapi ilmu yang simpel dan mudah. Karena salah satu tokoh pasar modal itu yang selalu saya pakai quote-nya, dia bilang seperti ini, nggak ada indikator yang terbaik. Setiap orang punya kecocokan masing-masing dengan indikator tertentu. Dan pada saat ini, mungkin yang membuat kita nyaman dan tenang, menurut saya itu adalah fundamental analysis. Fundamental analysis. Kenapa fundamental analysis? Karena faktanya banyak perusahaan yang harga sahamnya turun. Tapi secara kualitas perusahaan, secara laba bersih, secara kinerja itu nggak turun. Jadi turunnya simply karena ketakutan corona aja. Karena ketakutan corona yang dampaknya mungkin belum dirasakan sekarang. Dampak secara finansial ya belum dirasakan sekarang. Tapi ya rata-rata saham udah turun ke level terendah di 2015. Bahkan AALI turun di bawah level 2008 kalau saya nggak salah. Itu AALI. Jadi marketnya udah nggak rasional, harga saham udah nggak rasional. Jadi nggak salah kalau orang bilang sekarang udah banyak saham murah di bursa. Udah banyak saham yang murah di bursa. Tapi kita harus ingat, di masa bearish itu nggak ada saham murah. Karena setelah murah, ada yang lebih murah lagi dan lebih murah lagi. Intinya nggak ada harga yang rendah di market bearish. Jadi penurunan masih akan terjadi. Nah, cuma pertanyaannya tadi, beli saham apa? Pakai FA. Nah, pakai FA, oke. Kalau pakai FA, kita yang belajar saham atau yang ikut sekolah pasar modal, pasti selalu disarankan pakai indeks LQ45. Ya kan? Beli saham indeks LQ45 aja. Sahamnya bagus-bagus, sudah dipilihin bursa dan segala macam. Tapi banyak orang nggak sadar bahwa LQ45, LQ-nya itu kepanjangan dari liquid. Liquid itu apa? Liquid itu bisa dibuat. Ya kayak kita tahu, mau masuk LQ45 gampang, sewa aja bandar. Naikin transaksinya, maintenance transaksinya supaya di akhir periode nanti Agustus bisa masuk LQ45. Itu bisa. Dan isinya pun oke, memang mayoritas perusahaan bagus, tapi sisanya itu bukan perusahaan yang bagus. Bahkan kita tahu Bumi pernah masuk LQ45. Lalu apa lagi? Bumi pernah masuk, BKSL pernah masuk. Dan ya indeks kalau ternyata sahamnya udah ke 50 atau udah nggak liquid lagi, ya udah tinggal tendang dari LQ45. Kan sesimpel itu. Nah, ini yang saya nggak suka dari indeks LQ45. Nah, lalu pakainya apa screening indeksnya? Nah, di sini saya pakai 4. Yang pertama adalah IDX Value 30. Itu adalah saham-saham 30 saham yang punya PER dan PBV rendah dan kinerja yang bagus. Jadi bukan dari liquid atau tidak transaksinya. Oke, liquid juga tentu ada liquidnya, tapi enggak seketat LQ45. Dan PER atau PBV-nya rendah. Selanjutnya ada IDX Growth 30. IDX Growth 30 apa? Itu yang stabil. Itu yang PER-nya stabil. Maksudnya PER-nya nggak ada nilai yang ekstrim banget. Misalkan sebelum tahun 2013 PER-nya 5. 2015 5. 2016 6. 2017 PER-nya naik jadi 50. 2018 turun lagi. Nah, itu nggak masuk dalam IDX Growth 30. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah IDX High Dividend. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen dan yieldnya tinggi. Cuma 20. Dan likuiditasnya bagus tentunya. Jadi semua saham yang dipilih di sini itu saham-saham yang likuiditas bagus dan
secara perusahaan bagus. Nah, selanjutnya dari saya pribadi, itu setiap saya riset, selalu saya masukkan kategori saham ini, yaitu kategori top 20 market cap plus dikenal publik. Jadi kalau kayak kayak POL, terus TPIA itu sebenarnya masuk 20 market cap, cuma saya nggak masukin. Kenapa? Karena saya tahu itu saham digoreng, bukan saham yang naik murni karena fundamentalnya bagus. Dan tidak dikenal publik juga, by the way. Jadi saya pilih 20 top market cap. Nah, ini data end of day 17 Maret atau kemarin. Ini adalah ini adalah penurunan mereka dari krisis 2008, 2013, 2015, 2020. Berarti 2020 itu year to date sampai 17 Maret. Dan dari 2019 ke 2020. Bisa dilihat bahwa misalkan saham Telkom waktu 2008 itu turun 42%. 42%, lalu 2013 turun 0,45%, 2015 turun 8,4%, 2020 dari 2020 berarti dari awal Januari sampai 17 Maret itu sudah 25%, dan dari 2019 ke 2020 itu turun 21,6%. Dari sini artinya apa? Dari sini artinya penurunan mayoritas itu terjadi di tahun 2020. Mayoritas terjadi di tahun 2020. Mayoritas terjadi di tahun 2020. Dan ya kurang lebih ini saham-sahamnya. Ini BNI misalkan. BNI 71% 2008, sekarang 2020 sudah 42%. Kalau tarik dari 2019 sudah 48%. Kenapa ditarik dari 2019? Karena secara candle, high-nya IHSG itu di 2019. 2018 akhir Desember. Karena 2019 dia terus turun perlahan sampai 2020 ini mulai crash, mulai jatuh. Nah, ini average 4 ini apa? Ini ada average 4. Average 4 ini adalah average penurunan dari 2020, 2015, 2013, dan 2008. Lalu average 3. Average 3 itu apa? Ya, 3 2000 hanya average 3 itu hanya 2015, 2013, dan 2008. Jadi ya kurang lebih rata-rata pergerakannya seperti itulah. Dengan 2008 rata-rata penurunan saham di 45%. Lalu 2013 rata-rata penurunan saham 17%, 2015 27%, 2020 31%, dan seterusnya. Ini bisa dilihat aja, ini sebagai data yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa bawa pulang karena udah dikasih juga. Silakanlah lihat aja, dibaca dan cari kira-kira mana nih yang saham yang udah turun jauh dalam di 2020 ini. Ini dari top 20 yang dikenal dan top market cap. Ini ada Telkom, Mandiri, BCA, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya Big Bang. Nah, ini yang sektor yang pasti yang saya bilang yang akan recovery semasa krisis paling cepat, banking. Banking 2008 rata-rata turun 52%. BRI 54%, BNI 71%, Mandiri 57%, BCA tetap paling kokoh, paling stabil 26%. 2020 ini BCA udah turun 23% dari high-nya. 2020 udah turun 23%, Mandiri 28%, BNI 42%, BRI 25%. 26 lah kurang lebih. Tapi ini data per 17 Maret. Jadi hari ini Mandiri, BNI, ARB itu belum dimasukin. Oke. Nah, jadi dari sini kita lihat, oh ternyata yang dari krisis 2008 itu belum ada yang kena nih limitnya. Belum ada yang kena. Masih ada spread semua. Dari 2013 ada Mandiri udah kena 2013-nya 26,
2020-28. Seperti itu. Atau apalagi BNI misalkan. BNI, wah ini ngeri banget. 2013 25% minus. 2015 34% minus. 2020, oh sorry BNI, sorry. Aduh ngantuk. Udah minus 21%. 2013, 2015 minus 42%. 2020 udah 42% tuh udah kena. Nah, berarti kalau kita mau nyamain krisis 2020 sama 2008, berarti kita harus tunggu BNI ke 71%. 71%-nya BNI di harga berapa? Nanti di belakang kita simulasi. Jadi di belakang kita akan simulasi barang-barang. Simulasi barang-barang pakai kalkulator dan segala macam, nanti kita ajarin semua. Tenang aja. Nah, selanjutnya ini adalah IDX value 30 yang per PBV-nya bagus. Nah, ini saham-sahamnya bisa dilihat sendiri lah. IDX value 30. Tentunya kita sebagai orang yang ada di market, tentu tahu bahwa misalkan ada saham KBLI itu likuiditasnya kurang. Terus ada BKSL lagi kena kasus. Itu mah hal-hal yang apa ya, yang nggak tercatat di kriteria mereka ya, karena setiap kriteria kan pasti ada loss-nya, ada miss-nya lah. Mungkin ini yang miss ya, yang kena yang seperti itu. Jadi saham KBLI misalkan kena segala macam. Ini pun bisa dilihat data-datanya. Nah, ini nol itu artinya bukan nggak turun tapi belum IPO. Jadi kalau ada 00 itu belum IPO tandanya waktu itu. Nah, jadi kayak Wood WSBP, Waskita Weton ini belum IPO. Jadi makannya 0. Nah, terus pertanyaannya, Pak Frans kenapa nggak ngambil IDX value tahun 2008? Tahun 2008 belum ada ini. Baru ada sekarang. Jadi ya inilah value 30 per PBV. Nah, kalau kita lihat di sini Bank BRI pun nggak ada. BRI, BCA pun nggak ada. Kenapa? Karena pernya udah tinggi menurut kriteria ini. Selanjutnya IDX G30. Ini yang pernya stabil. Nggak volatile, itu ada ini. BCA nggak masuk. Kenapa? Kita lihat aja BCA pernya paling mahal dibanding banking lain. Seperti itu. Nah, ini IDX high dividend 20, dividen besar dan konsisten. Ini juga bisa dilihat. Nah, ini intinya sih list-list yang Bapak Ibu bisa lihat untuk dijadikan watchlist lah. Jadi jangan sampai nanti waktu market recovery, misalkan belinya saham Bumi atau saham IKAI atau saham apa deh yang goreng-gorengan yang udah ke 50. Jangan sampai seperti itu. Ini lebih ke panduannya aja. Nah, atau bagi Bapak Ibu mungkin ada lagi pakai PE rasio. Sebentar, sepertinya koneksinya agak down. Saya coba cek dulu. Sepertinya koneksinya terputus. Oke, sudah lancar lagi. Selanjutnya apa? Pakai PE ratio standar deviasi. Jadi ini salah satu fitur Stockbit sebenarnya. Yang cukup oke. Jadi cukup oke, dan cara gampangnya adalah ketika harganya, ini panduannya udah ada semua di sini lah, Bapak Ibu bisa baca. Intinya ketika PE rasionya sudah di minus 2 itu sudah sangat murah. Ketika PE rasio standar deviasinya sudah di minus 2 itu sudah murah. Contohnya misalkan ini adalah Bank BNI berdasarkan PE standar deviasi 3 tahun terakhir. Itu udah di minus 2, artinya apa? Artinya udah murah banget. Lalu ada Bank Mandiri, 3 tahun juga sama. Ini masih di tengah-tengah. Intinya kalau udah minus 2 itu udah murah banget. Lalu ada BRI. Ini masih mahal sebenarnya. Dan murahnya
minus 2 PI standard deviation-nya ada di berapa? Ada di kisaran 2500-an. Nah, jadi kalau kita mengingat waktu itu Pak Hartono ya kalau nggak salah yang ngitung intrinsic value dari Bank BRI itu dapat 2300 dengan G1 ya tuh. G1 kalau nggak salah. Saya lupa. Itu baca aja. Lalu ada BCA. BCA jelas paling mahal. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana caranya saya tahu? Saya nggak punya Stockbit. Ini udah saya screeningin, bisa dicari. Ini udah saya screeningin, ya ini jadi watchlist aja. Cuma yang pasti kita orang yang udah ada di market, udah trading di market, tentu tahu kalau ini bukan saham bagus. Nah, jadi otomatis dicoret. Ingat, setiap ilmu punya kelemahan dan kebetulan screener minus 2 PI standard deviation itu kelemahannya adalah dia nggak bisa deteksi itu saham gorengan atau bukan. Pokoknya udah turun, udah murah aja. Seperti itu. Jadi tetap kualitasnya kita cek manual, tapi kuantitasnya mungkin bisa dibantu tools, bisa dibantu statistik. Seperti itu. Atau apalagi PBV. Konsepnya sama. Minus 2 standard deviation itu sangat murah. Nah, ini Bank BNI dan saya rasa sekarang harusnya udah kena sih karena BNI sekarang 4.000 ya. 4.200-an. BNI, Mandiri, BRI, BCA. Ini screenernya silakan. Kita tahu Bian ini bukan saham yang bagus. Apalagi Pol juga bukan saham yang bagus. Nah, jadi kita harus tetap screening secara kualitatif di sini. Di samping kuantitatif kita pakai. Nah, atau saya nggak punya Stockbit. Saya cuma punya tool sekuritas aja gimana? Gampang. Tool sekuritas bisa screening kok, pair yang kecil-kecil. Atau cara gampang, ini cara bodoh yang diajarkan oleh salah satu mentor saya di salah satu sekuritas. Jadi dia ngajarin seperti ini dulu. Cara ngeset harga saham berdasarkan PE. Jadi kalau kita lihat di sini PE-nya BNI tahun 2019 itu ada di 6,25. 6,25, lalu di tahun 2018 10,8, 2017 13,45, 2016 9,01 dan seterusnya. Oke, terus caranya gimana? PBV juga bisa. Terus caranya gimana? Nah, di 2000 kita catat satu-satu. Tahun 2015 pairnya segini, 2016 pairnya segini, 2017 pairnya segini, 18 segini, 19 segini. Nah, 19 kenapa 8,8? Nah, karena di IPOT PI kan price per EPS kan. Nah, di IPOT ini harga ininya ini pakai harga last, jadi bukan pakai harga penutupan tahun 2019. Makanya kalau kita lihat di sini sama hasilnya. 6,25 sama 6,25. Jadi sesungguhnya begitu kita cek secara manual PI rasio Bank BNI di tahun 2019 itu kisaran 8,8 kali. 8,8 kali. Nah, kita cari average-nya ada di berapa? Average-nya ada di 10,46 10 kali, 10,4 kali. Lalu max-nya maksimal PI-nya ada di berapa? 13,45. Minimalnya berapa? Di 8 misalkan. Minimal di 8 dari data ini. Lalu current PI atau PI sekarang berapa? 6,25. Ini saya pakai data hari Sabtu. Berarti Jumat penutupan. 6,25. Nah, begitupun PBV seterusnya. Nah, cara bodohnya gimana? Cara bodohnya adalah kita catat IPS-nya berapa. Misalkan IPS-nya 8,25. Harga terakhir, misalkan harga waktu BNI hari Jumat itu 5.200 closingnya. Nah, sekarang anggaplah kamu punya target PI-nya balik ke PI rata-rata. Berarti ada di angka 10,6. Ketika PI-nya ada di 10,46 itu harga Bank BNI ada di kisaran 8.000. Selanjutnya, ketika PI-nya udah di maksimal itu harga 11.000. Ketika PI-nya udah di minimal, itu harganya PI-nya minimal berarti di 8 ya. Di 8 itu harganya 7.260.
Nah, dari sini kita dapat margin of safety-nya masing-masing, 39%, 53%, 28%, dan seterusnya. Begitupun untuk PBV. PBV konsepnya sama. Kita cari dan ketika harganya balik ke PBV tersebut ada di harga berapa. Nah, ini ada. PBV sekarang BNI itu murah banget, 0,77. 0,77 itu kemarin waktu hari Jumat. Sekarang harusnya udah di kisaran 0,6. Jadi udah murah banget sebenarnya BNI. Udah murah banget. Nah, ini Bank Mandiri bisa dilihat dan dicoba sendiri di rumah pakai Excel, gampang buatnya. Lalu ini ada Bank BRI, lalu ada Bank BCA dan seterusnya.